Kembali anak-anakku yang baik, semoga kita sehat selalu. Kita membahas tentang indeks harga dan inflasi. Ada yang sudah mengerti tentang indeks harga dan inflasi? Nah, pengertian indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Artinya ada 2 tahun yang disiapkan, misalnya tahun 2018 dengan 2019. Tahun 2018 dihitung berapa harga rata-ratanya, dan tahun 2019 dihitung harga rata-ratanya, kemudian dibagi 2. Itulah membandingkan indeks harganya. Nah, apa tujuan perhitungan indeks harga? Yang pertama, sebagai petunjuk atas indikator yang digunakan dalam mengatur kegiatan ekonomi secara umum. Sebagai petunjuk. Jadi melihat harga cabai 2018 dengan 2019, maka itu sebagai petunjuk apa yang mau dilakukan terhadap kegiatan ekonomi berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Artinya, harga dalam jumlah besar ini memberikan gambaran untuk perdagangan berikutnya. Jadi harga cabai sekarang itu memberikan gambaran kegiatan ekonomi di tahun yang akan datang. Yang ketiga, indeks harga konsumen atau kita singkat dengan IHK dan indeks harga biaya hidup dapat digunakan untuk penetapan gaji dan perubahannya. Indeks harga konsumen berarti harga barang yang dibeli konsumen dengan biaya hidup konsumen setiap bulannya itu bisa digunakan oleh orang tertentu, contoh pemerintah atau perusahaan swasta untuk menetapkan gajinya per bulannya. Yang keempat, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Artinya bahan baku yang mau dibeli perusahaan atau barang jadi yang mau dibeli perusahaan untuk dijual kembali. Itu sebagai pedomannya. Yang kelima, indeks harga yang berlaku bagi petani yang dibayar dan diterimanya merupakan gambaran apakah petani semakin melarat. Mengerti maksudnya di sini anakku? Maksudnya begini, harga bahan-bahan pertanian yang dibeli petani itu akan dibandingkan dengan harga barang yang dijual petani dari hasil pertaniannya, itu memberikan gambaran apakah petani itu makin sejahtera atau tidak. Ngerti kan? Nah itu dia. Kemudian yang keenam, indeks harga umumnya digunakan pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jalan persediaan. Maksudnya begini, indeks harga bahan baku yang digunakan sekarang oleh pedagang bisa dibuat itu sebagai penetapan harga barang dan penetapan harga persediaan yang mau dilakukan selanjutnya. Jadi contoh, harga cabai yang sekarang bisa digunakan untuk menentukan jumlah persediaan dan harga bahan baku yang mau dibelinya untuk digunakan melakukan proses produksi lagi. Itulah yang dimaksud dengan indeks harga tadi. Kemudian, bagaimana metode penghitungan indeks harga? Ada beberapa macam. Yang pertama, metode indeks harga agregatif tidak tertimbang atau sering disebut orang juga dengan agregatif sederhana. Dengan rumus IA sama dengan sigma PN per sigma P0 kali 100%. Indeks agregatif sama dengan sigma PN per sigma P0 kali 100%. PN itu harga sesudah. Harga tahun sesudah. Misalnya kalau dibandingkan tahun 2018 dengan tahun 2019 berarti harga sesudahnya 2019. Itulah PN. Harga sebelumnya itulah 2018. Itulah P0. Lantas kamu masukkanlah
Jadi jumlahkan dulu nanti harga barang-barang itu selama 2019, kau jumlahkan selama 2018, kau totalkan semua, baru kau bagi. Itu yang pertama. Yang kedua, metode indeks harga agregatif tertimbang yang terdiri atas beberapa teori. Yang pertama, menurut Laspeyres dengan nama IL. IL atau indeks Laspeyres ialah sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 kali 100%. Sekali lagi anakku, indeks Laspeyres sigma P0, sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 kali 100%. Jadi anakku, nanti tersedia kolom P0, ada tersedia kolom PN, ada tersedia kolom Q0, maka untuk rumus yang di atas kalikanlah kolom PN-nya dengan Q0-nya. Sedangkan yang di bawah kalikan kolom P0 dengan Q0-nya. Hasil perkalian itu dari atas ke bawah jumlahkan, masing-masing jumlahkan hasil PN kali Q0, jumlahkan hasil P0 kali Q0, baru kau masukkan ke rumus ini. Yang kedua, metode indeks fase atau IP dengan rumus sigma PN kali Qn per sigma P0 kali Qn kali 100%. Seperti yang tadi. Nanti ada kolom PNN, ada kolom P0, ada kolom Qn. Maka untuk rumus yang di atas ini, kalikan dulu semua kolom PN masing-masing dengan kolom Qn. Yang di bawah, kalikan kolom P0 ke kolom Qn, jumlahkan ke bawah. Hasil penjumlahan PN, Qn yang ke bawah tadi, kau bagikan dengan hasil penjumlahan PN dikali P0 kali Qn. Lantas masukkan kemari, kalikan 100%. C. Indeks Marshall atau M. Sigma PN dikali Q0 tambah Qn. Per sigma PN kali Q0 tambah Qn. Ini agak lain dengan rumus Laspeyres dengan fase kan anakku. Maka begini caranya. Tambahkan dulu kolom Q0 ke kolom Qn. Satu kolom. Sudah, baru kolom Q0 tambah Qn tadi kalikan dengan PN. Yang di atas PN ya, maaf, yang di bawah nanti P0, salah ketik Mami. Sekali lagi. Jumlahkan kolom Q0 dengan Qn. Ke samping. Kemudian nanti totalnya kau kalikan dengan kolom PN. Demikian ini. Kalikan dengan kolom P0. Maaf ya, ini bukan PN, salah ketik. P0. Hasil perkaliannya kau jumlahkan ke bawah. Hasil perkalian PN kali Q0 tambah Qn, kau jumlahkan ke bawah, itulah sigmanya. Hasil perkalian PN dikali Q0 tambah Qn, jumlahkan ke bawah, itulah sigmanya. Masukkanlah kemari. Sudah dimasukkan ke atas dan ke bawah, kalikan 100%. Yang keempat, metode indeks Lorbis atau sering disebut dengan ID, yaitu sigma, maaf, bukan sigma, IL tambah IP per 2. IL tadi rumus yang pertama, Laspeyres. Jadi biasanya sudah dicari Laspeyres dan fase, baru disuruh cari indeks Lorbis. Jadi hasil dari IL kau tambahkan dengan hasil IP dibagi 2 kali persen. Ingat kali persen ya, bukan 100%. Karena di sini hasilnya sudah kali 100%. Oke, lebih gampang ini. Tapi hasil harus dicari dulu Laspeyres dengan fase. Yang kelima, yang terakhir, metode indeks Irving-Fisher atau singkat dengan IF. IF sama dengan akar. Akar ini akar anakku, nggak bisa panjang Mami buat kemarin. Akar indeks Laspeyres dikali indeks fase kali persen. Ini kali persen ya, bukan 100%. Jadi hasil dari
Di sini IL kau kalikan dengan IP, baru diakarkan. Kalilah persen. Maaf, bukan 100%, tapi persen. Oke? Nanti akan Mami kasih tugas di rumah untuk menggunakan rumus-rumus ini. Ingat yang tadi saya jelaskan. Kita lanjut anakku dengan penyebab inflasi. Mengapa terjadi inflasi? Yang pertama, kenaikan atau kelebihan permintaan, atau biasa disebut dengan tarikan permintaan, atau bahasa Bataknya demand pull inflation. Bahasa Jawanya pagodaku pangidoan. Contoh, saat menjelang hari raya atau tahun baru, permintaan terhadap pakaian, sepatu, atau bahan-bahan pembuat kue akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga. Makanya orang ekonomi jangan belanja baju, jangan belanja sepatu kalau udah mendekat tahun baru. Sebelumnya belanja, supaya harganya lebih murah. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Atau bahasa Bataknya cost push inflation. Kenaikan biaya bahannya. Contoh, jika harga kacamata naik, maka harga kacamatanya juga akan naik. Yang ketiga, campuran. Campuran berarti yang pertama dengan yang kedua. Kelebihan permintaan sekaligus biaya bahannya naik. Berarti kemungkinan besar kenaikan harga bahan itu 2 kali lipat. Yang keempat, jumlah uang bertambah. Kenapa jumlah uang bertambah? Pemerintah mencetak uang baru. Artinya, jika jumlah uang yang beredar bertambah, sedangkan jumlah barang tetap, maka harga otomatis akan naik. Karena orang akan membeli dalam jumlah banyak, padahal jumlah barangnya tetap. Ini akan menyebabkan harganya naik. Jadi kalau orang ekonomi jangan kena di inflasi tadi ya. Kalau kita sudah tahu itu penyebabnya, maka kita hindari. Itulah istimewanya kita jurusan ekonomi atau jurusan IPS. Nah, kita lanjut anakku dengan jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi terbagi atas 4. 1, inflasi ringan, yaitu kurang dari 10% per tahun. Artinya belum begitu mengganggu keadaan ekonominya, kenaikan harganya. Masih di bawah 10%. Inflasi sedang, yaitu antara 10 sampai 30%. Ini belum begitu membahayakan, karena masih 10 sampai 30%. Yang ketiga, inflasi berat. Nah, kalau udah berat berarti udah berbahaya. Yaitu sekitar 30% sampai 100%. Ini sudah mulai mengganggu kondisi perekonomian. Yang keempat, inflasi hiper atau hiperinflasi atau inflasi sangat berat. Ini di atas 100%. Ini sudah sangat mengganggu kondisi perekonomian dan susah dikendalikan. Untuk gampang menghafalnya anakku, yang keempat ini kita singkatlah ringan, sedang, berat, hiper dengan RSBH. Ringan, sedang, berat, hiper. Sekali lagi, ringan, sedang, berat, hiper. Kurang dari 10, 10 30, 30 100, dan di atas 100. Atau kita singkat RSBH ini menjadi Rumah Sakit Bau Hosa. R, rumah, S, sakit, B, bau, H, hosa. Ringan, sedang, berat, hiper. Gitu ya, diingat ya, enggak usah dihafal semua. RSBH, itu aja. Kemudian berdasarkan sumbernya. Inflasi ada 2, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Artinya, kita mendatangkan barang dari luar negeri, sementara barang itu di luar negeri sudah mengalami kenaikan harga. Sampai di Indonesia, ya tambah lagi harganya dong. Transportnya, keuntungannya, pajaknya, dan sebagainya. Yang kedua, inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Di dalam negeri itu sendiri memang harga barang itu sudah naik. Karena apa? Boleh saja satu, karena gagal panen. Misalnya banjir, semua banjir. Ketika mau panen padi, akhirnya padi habis, padahal kita tetap butuh beras. Itu akan menyebabkan kenaikan harga. Yang kedua, karena pencetakan uang baru. Uang semakin banyak, sementara jumlah barang tetap. Ini akan menyebabkan harga barang naik. Itu berdasarkan tingkat keparahannya, anakku. Sekarang berdasarkan penyebabnya. Penyebabnya ada 2.
Satu karena kenaikan permintaan tadi, bahasa Bataknya pagodakku pangidoan. Yang kedua karena kenaikan biaya produksi, biaya bahannya naik. Itulah beberapa penyebab terjadinya inflasi. Nah, kita lanjut anakku dengan teori inflasi. Teori inflasi ada dua. Yang pertama, teori kuantitas. Ingat, kuantitas bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya quantity. Bahasa ekonominya jumlah. Ini berarti jika jumlah uang yang bertambah naik, maka akan terjadi kenaikan harga. Mengapa jumlah uang bertambah? Dicetak anakku. Sementara jumlah barang yang mau dibeli masyarakat tetap. Uang kita banyak di kantong, jumlah barang di pasar tetap, ini memicu harga naik. Otomatis penjual pasti akan menaikkan harganya. Tidak bisa dipungkiri, wajib. Yang kedua, teori Keynes. Ini oleh John Maynard Keynes, disingkat dengan teori Keynes. Dia mengatakan kenaikan harga terjadi karena yang pertama, permintaan barang bertambah. Aturannya 1 kilo jadi 2 kilo. Otomatis naik harganya. Yang kedua, jumlah uang banyak karena apa tadi? Dicetak pemerintah. Yang ketiga, mudahnya memperoleh kredit. Gampang mendapatkan kredit anakku tanpa syarat-syarat yang susah, sehingga rame-rame orang pinjam uang. Kalau rame-rame orang pinjam uang, maka uang akan beredar banyak di masyarakat. Sementara jumlah barang tetap, harga akan naik. Nah, kita lanjut apa kata Keynes tentang uang ini. Katanya, motif orang memegang uang tunai ada 3. Yang pertama, motif transaksi. Bahasa Bataknya transaction motif. Orang akan banyak memegang uang tunai, uang kas, uang cash di kantongnya kalau dia pengen melakukan transaksi sebanyak mungkin. Itu maksudnya. Yang kedua, motif berjaga-jaga atau berhati-hati, atau bahasa Bataknya precautionary motif. Jika kita memegang uang jumlah yang banyak, itu berarti kita mempersiapkan sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak kita rencanakan terjadi. Misalnya sakit, nanti masa tuanya sakit, sehingga harus dipersiapkan sekarang tabungannya. Dari sekarang, dari kecil anaknya harus dipersiapkan uang orang tuanya banyak dengan menabung. Untuk nanti sekolah anaknya kelak ke perguruan tinggi sampai menjadi sukses. Yang terakhir, motif spekulasi atau spekulatif motif. Spekulasi maksudnya motif mencari keuntungan. Ketika harga emas turun, dibelilah jumlah emasnya banyak. Ketika harga emas itu naik, maka emas tadi dijual kembali. Itulah gunanya kalau dia menyimpan uang banyak. Jadi ketika harga emas itu murah, beli sebanyak-banyaknya. Ketika harga emas itu melonjak naik, dijual. Berarti mendapatkan keuntungan. Ini namanya spekulasi anakku. Yang ketiga, teori struktural. Struktural yaitu terjadi kenaikan harga terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk bertambah, berarti jumlah permintaan barang bertambah. Jika permintaan barang bertambah, otomatis para penjual pasti akan mencoba menaikkan harga barang tadi. Itulah dia. Sekarang kita mau menghitung inflasi anakku, laju inflasi. Angka inflasi itu merupakan suatu indikator ekonomi yang dapat digunakan dalam mengambil berbagai langkah di bidang ekonomi. Angka inflasi, misalnya inflasi tahun ini 20%, inflasi tahun ini 90%. Nah, itu bisa digunakan pemerintah untuk mengambil langkah atau kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Seperti masa pandemi sekarang anakku, begitu banyak biaya kita yang kita keluarkan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Maka harus ada langkah pemerintah tentang ekonomi ini, supaya semuanya bisa terpenuhi kebutuhan, tertutupi, jangan sampai mengganggu perekonomian. Nah, rumus menghitungnya anakku ini, laju inflasi sama dengan sigma PN per sigma P0 kali 100%. PN itu harga tahun sesudah, P0 itu harga tahun sebelum. Tadi sebelumnya sudah Mami terangkan. PN itu misalnya disediakan kolomnya tahun 2018 dengan 2019. Maka 2019 adalah PN, 2018 adalah P0 atau harga tahun sebelum. Kamu jumlahkanlah nanti kolom 2018 ke bawah, itulah sigma P0, sigma PN.
Kamu jumlahkan nanti 2018 harganya ke bawah, itulah sigma P0. Masukkanlah ke rumus ini. Jumlah PN-nya tadi totalnya per jumlah total P0 kali 100%. Nah, yang berikut anakku, dampak inflasi. Berdampakkah inflasi itu terhadap perekonomian? Berdampak sangat amat. Yang pertama kita lihat terhadap pendapatan. Pendapatan siapa? Pendapatan pengusaha. Bagi pengusaha ini akan terdorong memperluas usahanya. Pengusaha itu akan terdorong memperluas usahanya karena harga barang itu naik. Jadi di sini istilahnya pengusaha tadi cari kesempatan dalam kesempitan. Kalau dia memperluas usahanya untuk meningkatkan hasil, maka otomatis ini akan memperluas kesempatan kerja. Kalau ini adalah kesempatan memperluas kesempatan kerja, berarti mengurangi pengangguran. Itu bagi pengusaha anakku. Sekarang bagi masyarakat berpenghasilan tetap. Seperti mami, guru. Kalau naik pun harga barang di pasar, gaji kami selalu tetap. Kalau turun pun harga barang di pasar, gaji kami tetap. Karena sudah ada gaji tetapnya. Jadi bagi orang berpenghasilan tetap, ini akan jelas mengalami kerugian. Sangat-sangat mengalami kesulitan bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Karena apa? Karena penghasilannya setiap bulan tetap, sementara harga barang naik. Ini mengakibatkan tidak sanggup membeli barang tersebut. Yang ketiga, terhadap ekspor. Apa hubungan inflasi tadi terhadap ekspor? Maka daya saing untuk barang ekspor akan berkurang. Mengapa? Karena kemungkinan harga barang yang mau kita kirim ke luar negeri itu akan naik. Semakin mahal harga barang yang kita kirim ke luar negeri, maka itu pasti akan mengurangi jumlah barang yang kita kirim. Otomatis penghasilan dalam negeri juga berkurang. Yang keempat, terhadap minat orang untuk menabung. Minat orang untuk menabung. Para penabung akan berkurang. Mengapa? Karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya akan berkurang. Kenapa? Karena laju inflasi tadi. Jadi malas menabung. Kenapa? Bunganya dikit. Begitu dia. Yang terakhir terhadap kalkulasi harga pokok. Karena naiknya harga bahan-bahan akan menyebabkan penghitungan untuk menerapkan harga pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Ketidaktenangan harga bahan-bahan ini bisa menyebabkan harga barang yang dibuat bisa terlalu kecil harganya, bisa terlalu besar. Sehingga dalam penetapan harga jual barang tersebut ke masyarakat juga tidak menentu. Jadi ini juga membuat perusahaan menjadi sepertinya terombang-ambing. Itulah anakku tentang inflasi tadi. Nah, kalau ada pertanyaan lain kali bisa disampaikan ya anakku, lain kali pertemuan. Nah, anakku dicatat yang teratur seperti yang saya buat. Ada yang kurang jelas nanti catatannya boleh ditanyakan dan dikirim juga ke CR. Ingat, bukan dicapri ke WA ya, bukan dicapri ke WA. Kontak WA Mami sudah full, jadi tidak akan terbuka itu nanti di sana. Silakan kirim ke CR dalam waktu yang ditentukan. Ingat, tidak terlambat. Karena batas pengirimannya akan Mami buat nanti batasnya. Oke? Semangat tetap belajar anakku, walaupun daring. Kita ikuti pembelajaran kita dengan baik. Ingat, stay at home.